Halo teman-teman, buat yang belum kenal, kenalin gue Martin. Di channel ini gue nge-share semua hal tentang dunia dropshipping, dari mulai yang bagus sampai yang jelek-jeleknya juga. Nah, 2 minggu lalu ya, kira-kira sebelum hari raya Lebaran, gue diminta tim Jakmol untuk sharing atau mentoring di grup afiliasi Jakmol. Jadi di sana gue kasih materi seputar dunia dropshipping dan berjualan online di marketplace. Nah, gue udah minta izin ke mereka untuk share video Zoom meetingnya ke kalian. Jadi kalian bisa belajar juga dari obrolan antara gue dan member afiliasi Jakmol lainnya. Oke, check it out. Jakmol.com. Pasti Pasti untung. untung. Nah, orang yang akan sharing hari ini ataupun member afiliasi yang akan sharing hari ini. Kalau saya bilang ini kita bertemu affiliate yang sukses ataupun member yang sukses ya. Dengan Kak Martin dari Depok. Halo Kak Martin. Halo. Selanjutnya hari ini apa saja yang akan dibahas? Tadi saya sedikit dapat bocoran dari Kak Martin apa saja yang akan dibahas. Pertama ada tips beriklan, lalu penggunaan Google Trends, lalu tips mengatasi perang harga, produk-produk yang populer, dan mindset ataupun pola pikir dropshipper. Oke, materi yang pertama itu tentang tips beriklan. Sebelum saya share screen, perlu saya sampaikan sebelum kita beriklan ini penting banget buat kita tahu dulu budget kita untuk iklan itu berapa, lokasinya. Kalau emang terbatas, nanti akan saya kasih tahu tips dan triknya seperti itu. Oke, nah untuk menjelaskan saya akan menggunakan seller Shopee ya. Kalau yang berjualan di Tokopedia sama aja sih caranya sebenarnya. Prinsipnya sama aja gitu. Dan kalau untuk marketplace yang lain kayak Bukalapak, Lazada gitu, mungkin di lain kesempatan akan saya coba sampaikan gitu ya. Oke, tips beriklan yang pertama tadi, kita harus tahu dulu budget kita berapa. Oke, terus kategori produk yang kita jual itu apa? Di range harga berapa sampai berapa? Itu saya kasih contoh. Kalau misalkan kita berjualan fashion wanita gitu, baju wanita, entah hijab, gamis atau apa gitu yang lagi ngetrend sekarang ya. Nah, itu kan pencariannya tinggi, traffic-nya tinggi di marketplace manapun lah. Nah, itu kita emang butuh banyak trial and error untuk iklan kata kuncinya. Karena kalau kita baru ngiklan 3 hari terus boncos dan langsung berhenti di situ ya nggak ada gunanya kita ngiklan gitu loh. Nah, kalau misalkan produk kita yang nggak terlalu booming, kayak misalkan elektronik rumah tangga yang range harganya tuh agak mahal mungkin ya, sekitar 300 ke atas, 500 ke atas gitu. Nah, itu beriklannya bisa saya bilang lebih enak. Biarpun traffic-nya nggak terlalu tinggi, tapi orang yang nyari itu selalu ada karena barang-barangnya spesifik. Misalkan orang nyari bohlam, orang nyari lampu atau rice cooker gitu kan, kayak barang-barang yang ya sampai detik ini orang pasti butuh gitu loh, orang pasti nyari dan nggak yang sekali viral habis itu sebulan hilang gitu. Nah, itu perlu kita ketahui dulu karakteristik produk yang kita jual itu apa. Nah, tadi untuk yang udah share linknya, saya akan review di akhir ya. Makasih nih buat Kak Nicholas dan Kak Yanwar. Nanti kita akan cek dua-duanya Tokopedia nih. Berarti saya nge-share Shopee nggak apa-apa lah ya, biar variatif gitu. Oke, kita mulai dari beriklan. Nah, belum share screen, sorry. Sekarang saya mau share screen. Oke. Udah masuk belum ya? Udah ada nggak? Sudah. Sudah. Oke. Ini salah satu winning product saya yang saya iklankan di Shopee. Ini seller Shopee ya, website seller Shopee. Ya, ini emang lagi kering belakangan ini karena mungkin mau Lebaran ya, nggak ada yang beli nih lampu heksagonal ini, jarang. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah dari data statistik iklan ini, produk ini dilihat 236 kali dan jumlah kliknya 37 dengan persentase klik 15,68%. Perlu saya kasih tahu kalau iklan di bawah 3% itu tandanya udah nggak efektif.
yang perlu kalian perbaiki, mungkin dari kata kunci yang kalian gunakan, atau dari tampilan atau presentasi produk itu sendiri. Mungkin produk teman-teman kurang menarik tampilannya, atau namanya copy paste dari Jakmol yang masih ada kode-kodenya angka gitu. Nah, itu perlu diubah gitu loh, bikin jadi yang lebih menarik kayak gini gitu. Lampu malam LED bentuk heksagonal dengan sensor sentuh. Nah, ini nama aslinya bukan ini di Jakmol. Kita boleh lihat, kalau saya nggak salah ingat, itu namanya Coquimbo ya, heksagonal. Nah, ini produk di Jakmolnya itu ini, Coquimbo lampu dekorasi dinding kuantum LED heksagon. Nah, ada kode-kode kayak gini. Nah, ini tuh mempengaruhi ke mesin pencariannya marketplace, entah itu Shopee, Tokopedia, dan semuanya gitu. Jadi, ketika kalian mau beriklan, kalian harus cek dulu atau ubah dulu judulnya menjadi lebih friendly lah, lebih friendly ke orang gitu, yang lebih enak dibaca gitu. Akhirnya saya ganti ke lampu malam LED bentuk heksagonal dengan sensor sentuh untuk dekorasi dinding. Nah, ini kan udah cukup komunikatif lah untuk orang yang mohon maaf mungkin udah berumur, baca ini pun masih gampang lah dimengerti gitu. Nah, terus apa artinya persentase klik ini? Jadi persentase klik ini adalah total dari persentase tiap kata kunci yang kita jalanin gitu. Nah, saya pilih 3 kata kunci sekarang. Ada lampu heksagonal, lampu hiasan dinding kamar, dan lampu dekorasi. Nah, tipe pencocokannya ini beda-beda. Untuk lampu heksagonal saya pakai spesifik, yang lampu hiasan dinding kamar saya pakai luas, dan lampu dekorasi saya pakai luas. Kenapa? Ada alasannya. Oke, sebelum kita ke alasannya, saya jelasin dulu bedanya kata kunci spesifik dan luas itu. Kalau spesifik itu, orang ngetik lampu heksagonal ini, langsung keluar udah pasti produk kalian gitu, atau yang benar-benar kalian iklankan gitu produknya. Nah, sementara kalau lampu hiasan dinding kamar ini ketika kalian ketik, yang keluar itu mungkin nggak cuma lampu heksagonal, ada lampu gantung, atau lampu ya macam-macam lah gitu, lampu tumbler, sama kayak lampu dekorasi. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, untuk spesifik dan luas ini jelas beda budgetnya. Misalkan kalau yang luas ini saya ganti spesifik, dia turun jadi 167 minimal bit rate per kliknya. Ya, nah ketika saya ganti luas, dia jadi lebih gede. Ya, itu karena lebih banyak traffic yang masuk ke kata kunci ini gitu. Nah, misalkan kalau kita buka shopee.co.id gitu ya, sorry ini toko saya. Bentar. Nih, misalkan kita klik di sini lampu heksagonal. Nah, ini langsung keluar produk saya, ya, produk yang saya jual. Nih lampu heksagonal yang ini, yang lampu malam LED bentuk heksagonal dengan sensor. Langsung ini yang keluar gitu karena dia iklan spesifik. Nah, ketika saya ngetik lampu hiasan dinding kamar, lampu hiasan dinding kamar, nah itu ya banyak yang keluar. Saya pun nggak tahu nih apakah produk saya ada di halaman pertama atau enggak gitu kan. Nah, itulah yang membedakan luas dan spesifik. Oh, di halaman pertama udah nggak ada. Nah, emang kadang suka nggak keluar pencarian di produk kita, nggak usah heran gitu loh. Jadi ya ketika saya refresh mungkin nantinya ya akan keluar gitu. Nah, tadinya saya nggak pakai 3 kata kunci ini, banyak kata kuncinya tuh, lampu YouTuber, lampu dinding YouTuber banyak kan, sampai 3 page nih. Nah, setelah saya running kurang lebih 2 minggu, akhirnya nanti kelihatan tuh persentasenya. Persentase yang di bawah 3% kayak cuman 0, sekian, 1% gitu, itu saya hapus-hapusin supaya iklan kita lebih terukur, lebih apa ya istilahnya, lebih efektif lah kena ke pasar gitu. Nah, akhirnya ketemulah 3 kata kunci yang benar-benar efektif. Dia 21,7% untuk di lampu heksagonal, 7,7% dan 5%. Nah, yang di bawah 3% udah nggak saya ambil, ini udah saya hapus-hapusin gitu. Nah, ini saya udah ngiklan satu produk ini udah cukup lama ya, kurang lebih dari bulan Februari atau Januari gitu. Itu nonstop ngiklannya. Jadi ketika kalian iklannya boncos, jangan langsung di stop, tapi
turunin dulu bid iklannya, yang ini nih, turunin dulu bid iklannya, habis itu kalian analisa nih, kenapa ya iklan ini nggak menghasilkan atau nggak konversi. Kalau misalkan dilihatnya banyak, tapi yang klik dikit, kemungkinan produknya kurang menarik, atau dekorasi kalian kurang bagus lah, kayak cuman ngupload gambar dari Jakmol, kalian download terus kalian upload ulang ke sini. Nah itu kadang-kadang nggak enak dilihat gitu. Orang pasti milih produk yang lain. Atau yang kedua, harganya kemahalan, terlalu jauh sama sebelah-sebelahnya gitu, sama kompetitornya. Nah itu perlu kalian adjust lagi ketika kalian turunin harganya, apakah masih bisa take profit atau udah nggak bisa lagi. Nah ketika udah nggak bisa take profit lagi, ya udah jangan dipaksain, hapus aja kata kuncinya gitu, pindah lagi ke kata kunci yang lain gitu seterusnya. Nah terus kalau dilihatnya udah banyak, jumlah kliknya udah banyak juga, persentasenya udah bagus, tapi ternyata nggak ada yang beli, bisa jadi di produk kalian itu ada orang yang memasang iklan produk serupa dan harganya di bawah kalian. Jadi ketika orang mau check out barang kalian, pas dia scroll ke bawah, ada yang lebih murah nih gitu. Nah makanya harus rajin-rajin cek kompetitor juga, apalagi ketika kalian baru ngiklan, ulasannya baru sedikit, ratingnya tinggi tapi ya ulasannya masih sedikit gitu kan. Nah itu kalian harus rajin-rajin cek kompetitor gitu, karena suka ada yang banting harga, ngambil untung cuma 2.000, 3.000 kayak gitu. Nah ya itu kalau ada yang ketemu seperti itu, berarti kata kunci itu udah nggak efektif lagi. Kan kalian ngapain juga ngikutin dia, nurunin harga sampai segitunya kan? Janganlah gitu. Udah pilih terus kayak gitu, dianalisa terus sampai ketemu kata kunci yang efektif di produk kalian. Nah, ini yang efektif. Terus saya mau kasih lihat juga yang nggak efektif. Saya sengaja nih ngiklan ngasal-ngasal buat persentase ke kalian. Ini kurang lebih hampir seminggu saya tes iklan ini. Nah, ini belum. Oh, bukan yang ini ya. Sebentar ya. Bukan yang ini. Sebentar. Oh ya benar yang ini. Ya, yang ini. Nah, ini dilihat 494 yang ngeklik cuma 3 ya, persentase klik 0,61%. Nah, produknya ya kayak gini doang. Saya cuma kasih background begini doang ya kan, belakangnya kosong, nggak ada keterangan apa-apa di fotonya, nggak seru lah pokoknya lihatnya. Nah, ini orang pasti ada nih orang yang jualan produk ini tapi tampilannya lebih bagus gitu. Pasti mereka lebih memilih ngeklik yang itu gitu. Nah, terus kata kuncinya tadinya banyak banget kan, ada yang udah saya hapus-hapusin juga karena nggak efektif nih, 131 dilihat, yang ngeklik 0 gitu di kata kunci ini. Udah saya hapus, akhirnya ketemu 3 ini, tapi ini pun belum efektif juga. Karena, lihat, angka disarankannya 3.355 itu tinggi banget. Berarti traffic lagi tinggi ke produk ini. Mungkin ada selebgram atau artis TikTok yang baru ngiklanin produk ini, jadinya trafficnya tinggi gitu. Trafficnya tinggi, orang banyak yang nyari barang ini gitu. Nah, itu berpengaruh ke red click-nya ini gitu loh. Disarankan 3.355. Coba saya ganti ke spesifik, paling nggak jauh-jauh beda tuh. 2.796. Apa sih arti angka ini? Nah, biar iklan kita tampil di halaman pertama, minimal kita harus isi ini 3.355. Kalau kita isi setengahnya, misalkan 3.300 bagi 2, ya mungkin sekitar 1.700, 1.800, nanti iklan kita di halaman berikutnya, di halaman kedua. Kayak gitu. Nah, saya isi 400 gitu. Iseng aja 400, 300, 300, 200 gitu kan. Ya, 200 dibandingin 3.000, ya kita nggak tahu lah produk yang saya iklanin ini udah di halaman kesekian, mungkin di halaman 7, 8, ya orang udah males kan nge-scroll sampai ke halaman itu. Kayak gitu. Jadi, kalau ada produk yang bit rate-nya udah setinggi ini, saya saranin mending stop iklannya, cari produk yang lain. Karena nantinya kalau produk kalian masih minim ulasan,
kalian maksa ngiklan berkompetisi dengan orang-orang yang udah banyak laku produk ini dengan bit rate segini, kalian udah pasti boncos, itu udah nggak ketolong gitu loh. Makanya carilah produk yang traffic-nya itu jangan yang booming justru. Kalau kalian masih toko baru. Nah, kalau udah lama berjualan, produk ini kalian udah megang nih, ini produk ini udah jadi winning produk kalian, boleh tuh kalian hajar iklannya gede gitu buat meningkatkan penjualan. Cuman kalau belum ada penjualan ya udah janganlah, nggak usah pakai produk ini, pindah ke produk lain, cek dulu traffic-nya, bitrate-nya tinggi atau enggak. Kalau saya sih biasanya dulu start baru-baru buka toko itu di bawah 1.000 lah, ininya di bawah 1.000 masih saya pakai gitu. Kalau ini udah di atas 1.000, udah jangan, kecuali kalian udah lama main di marketplace gitu, orderannya udah banyak, orderan organiknya udah banyak, yang tanpa ngiklan. Nah, kalian boleh pakai produk atau mengiklankan produk-produk yang bit rate-nya tinggi gitu, silakan gitu kalau udah jago. Oke, ini sebenarnya pembahasan tentang iklan ini masih banyak banget, cuman takutnya waktunya nggak cukup. Jadi itu aja yang penting untuk mindset iklan. Jadi pertama ketahui kalian tuh jualan apa, marketnya gimana, orang tuh rata-rata yang beli barang kalian itu menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu penting juga. Terus yang kedua, ketika kalian ngiklan, lihat dulu traffic-nya, kayak gini nih, lihat dulu traffic-nya tinggi atau sedang atau rendah. Kalau rendah banget, misalkan disarankan kayak cuman 300, 400 gitu ya dikit berarti yang nyari produknya gitu loh. Ya terserah kalau mau dilanjutin di produk itu, ya nggak apa-apa juga. Toh kalian nggak boncos juga kan, modalnya kecil untuk ngiklan di produk itu gitu. Itu sih yang perlu ditekankan sama luas dan spesifik tadi. Luas dan spesifik itu nggak ada rumus pastinya. Nanti lama-lama kalau kalian ngiklan akan kerasa lah bedanya luas dan spesifik itu gimana gitu. Oke. Sekian topik tentang iklan. Yang kedua itu tentang penggunaan Google Trends ya. Penggunaan Google Trends. Bisa nggak sih kita nyari tren suatu produk? Jawabannya bisa. Cuman kalau untuk di marketplace sebenarnya kurang ngaruh, Pak. Palingan kita bisa cari produk yang lagi viral sekarang apa, atau yang penjualannya stabil, misalkan apa gitu. Saya kasih contoh satu, kita mau nge-search vacuum cleaner robot. Coba ya, ada nggak ya vacuum cleaner robot? Nah, ini fluktuatif ya sebenarnya dari mulai Mei 2020 sampai sekarang ini dia masih kadang ada peak-nya, kadang dia sampai turun ke segini. Jadi pencarian orang tentang produk ini tuh masih fluktuatif gitu. Ya sebenarnya kalau kalian mau jual di marketplace ya nggak apa-apa juga, cuman nggak usah diiklanin gitu loh. Kalau kita ganti vacuum cleaner doang, nah ini yang saya bilang produk stabil. Lihat, dia nggak pernah nyentuh puncak banget, tapi dia nggak pernah juga jatuh sampai ke dasar banget gitu. Dia di tengah aja gini. Nah ini menandakan kalau produk ini dari masa ke masa selalu ada aja yang nyari gitu. Karena vacuum cleaner itu update-nya memang kencang sih gitu. Banyak modelnya sekarang, ada yang bisa cuman dipegang pakai tangan, bisa dicas atau yang robot gitu kan. Nah, kalau misalkan apa ya misalkan ya yang udah turun ya sekarang ya, masker kali ya. Coba kita coba masker. Oh, ini masih banyak sih peminatnya, masih stabil lah. Coba apa ya yang kira-kira udah turun. Nah, gitu lah pokoknya kalian cobalah cari, misalkan udah nentuin nih kategori produk kalian mau di fashion gitu. Coba cari misalkan jaket bomber atau hijab bahan apa gitu. Nanti kelihatan dia trennya gitu. Kalau kalian jualan kategori elektronik rumah tangga, kalian boleh cari bohlam WiFi mungkin atau speaker Bluetooth gitu kan. Nah, itu bisa kalian cari gitu. Tapi harus spesifik produknya apa. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan atau kira-kira lah winning produk kita itu apa gitu. Nah, tetap ketika kita udah lihat grafik Google Trends seperti apa, misalkan oh ini bagus nih jualan masker atau kayak tadi tuh,
oh vacuum cleaner bagus nih, jualan vacuum cleaner ah. Nah, lihat lagi di marketplace pasarnya vacuum cleaner tuh gimana gitu. Coba ya, kita cek ya vacuum cleaner. Oh, langsung kayak gini yang keluar ya. Oke. Nah, ini kita lihat nih, untuk model ini 10, 2, 141 paling banyak terjual ya. Nah, ini menurut saya masih oke. Masih oke kalau kalian mau perangin produk ini gitu ya. Cuman kalau ada yang udah mana tuh tadi tuh. Nih 6.600. Nah, ini udahlah nggak usah kalian ajak duel lagi lah produk ini gitu. Cari produk yang lain buat diiklankan. Cuman kalau kalian mau pasang produk ini di etalase toko kalian ya monggo gitu, nggak apa-apa. Karena ketika orang buka toko kalian, pasti dia kepoin juga tuh ke bawah. Dia pasti scroll juga, siapa tahu ada pilihan produk lainnya yang menarik gitu. Nah, kayak gini nih, 4.200 nih, udah nggak usah lagi lah gitu. 10.000 nih, yang ini nih nggak usah gitu. Itu jadi perlu cek-cek kompetitor juga, jangan cuma di halaman pertama, lari juga ke halaman kedua, ketiga, seterusnya gitu. Oke. Nah, Google Trends ini cuma buat ngecek itu aja kalau kalian masih dropshipping di marketplace. Cuman kalau kalian udah scale up, kalian mau dropship punya website sendiri, itu bisa juga gitu, bisa juga. Nah, makanya ininya jadi berfungsi nih. Lampung, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini demografinya untuk kalian nanti ngiklan menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads gitu. Nah, ke sana nggak usah lah ya, karena terlalu jauh nanti pembahasannya. Oke, itu fungsinya Google Trends. Terus yang kedua, tips mengatasi perang harga ya. Tips mengatasi perang harga itu gimana ya saya bilangnya ya? Perang harga ini emang nggak bisa dihindarin, jujur aja. Di marketplace kita nggak bisa menghindari perang harga. Cuman kita harus berperang dengan pinter gitu. Misalkan teman-teman jualan mau menyaingi 4 produk di atas ini, jualan barang yang sama dengan mereka gitu. Biarpun dia ini Shopee Mall gitu ya, nggak usah takut, dia masih dikit terjualnya, kalian masih boleh jualan produk ini gitu. Nah, kreatifnya gimana? Coba kalian ulik ya, ulik produk ini sampai kecolokannya apa gitu. Misalkan dia masih pakai colokan yang belum universal, dia masih pakai colokan China yang kakinya 3 tuh. Nah, itu kalian bisa bundling produk ke Jakmall, boleh kalian cari misalkan universal adapter ya kalau nggak salah namanya nih. Nah, yang kayak gini, cari aja yang murah gitu loh, kayak ini 15.400 atau 18.900. Nah, ini kalian bundling dengan produk ini gitu. Misalkan dengan harga sekian udah dapat produk ini plus ini gitu. Nah, dengan begitu kan orang udah oh ternyata colokannya masih beda ya. Ya udah gue beli yang ini aja gitu. Dia lebih menyiapkan produknya gitu. Atau cara kedua dengan voucher, promosi, kalian aktifin harga grosir, beli 2 harganya jadi sekian, atau aktifin produk kombinasi, beli ini plus ini misalkan, itu harganya jadi lebih murah dan sebagainya. Nah, itu kalau kalian seller Shopee ya bisa ke promosi saya, ya kan? Bisa ke promosi saya, terus ini banyak banget nih, ini banyak banget pilihan promosinya, ada voucher, promo toko, pakai diskon, combo hemat gitu. Dan jangan lupa optimasi judul, judul tadi yang udah kayak saya sampaikan di awal, diperbaikin lagi, jangan dikopas dari Jakmall, terus video produk itu penting banget, sama deskripsinya dirapihin. Kadang kalau kita mass upload dari Jakmall, ketika kita upload di marketplace, dia suka spasinya hilang lah atau berantakan. Nah, itu kalian harus rapihin lagi. Gitu. Coba kita buka satu produknya ini ya. Dia ada videonya nggak? Nah, dia sebenarnya ini masih gampang nih diperangin nih. Orang dia cuma jual produk satu begini, nggak ada background-nya, ya kan? Kalian bisa lah kasih misalkan dikasih frame, terus dikasih logo toko kalian, terus nanti gambar adapternya ini kalian
download terus kalian tempel di sini, dapat ini gitu. Banyak sih caranya. Jadi produk kalian akan terlihat beda ketika dibandingkan dengan produk kiri kanan gitu. Karena marketplace ini kan kita ngebandinginnya gampang kan, tinggal lihat kiri kanan udah ada produk yang beda gitu loh. Jadi itu coba dikreatifkan di situ. Potongan harga juga, ini penting banget, nih gitu. Terus untuk label-label kayak gini nih, Big Ramadan, ini penting juga, cashback ekstra, ini segala macam, free ongkir itu penting. Nah nanti kalian coba kepoin lah si Shopee ini untuk potongan-potongan dari label-label ini tuh berapa itu ada kok. Kalau cashback ekstra sekian persen, terus gratis ongkir sekian persen gitu. Kalian hitung lagi harga produk kalian gitu. Nah, dan untuk mendapatkan label ini nggak instan gitu. Kalian harus jualan dulu berapa lama, nanti Shopee review toko kalian apakah memenuhi kriteria untuk dinominasikan ke Big Ramadan Sale, gratis ongkir sama cashback ekstra. Kayak gitu. Kalau udah punya kayak gini ya punya kayak gini aja udah kelihatan beda kan sama yang ini gitu loh. Jadi ya cara perang di marketplace tuh kayak gitu, jangan perang harga. Tuh, jangan perang harga yang ini yang ini 3.690. Ya udah gue bikin 3.500.000 tapi produknya sama, judulnya sama, deskripsinya sama gitu loh, nggak keren gitu loh. Jadi kalian harus putar otak lagi gimana caranya supaya produk kalian terlihat beda. Dari itu tadi bundling, terus promo toko, voucher segala macam, dan yang paling penting adalah coba sekarang kalian punya sosmed sendiri untuk produk kalian gitu. Kalian pasarin juga di sosmed, kalian posting juga, kasih copywriting yang menarik. Kalau kalian punya rezeki, kalian beli produknya, kalian review, rekam sendiri, itu bakal jauh lebih impact daripada kita main perang-perangan harga di marketplace kayak gitu. Oke, next ke topik berikutnya itu tentang produk populer. Oke, produk populer. Kalau untuk produk saya paling nggak suka kalau ditanya, sekarang gue jualan apa ya yang lagi laku gitu. Itu pertanyaan lemah gitu. Jangan nanya kayak gitu loh. Cuman ya harus di riset dulu gitu loh, di riset dulu apa sih kategori yang penjualannya itu atau minatnya itu stabil. Jangan jual produk yang lagi viral tapi habis itu udah hilang gitu loh, udah banyak yang punya, udah gitu. Terus toko kalian mau jualan apa lagi gitu kan. Jadi ya coba cari ya barang-barang yang memang dibutuhkan oleh sehari-hari. Ada 4 kategori yang penjualannya itu masih stabil di Indonesia sampai saat ini. Yang pertama itu kebutuhan rumah tangga, home and living. Terus yang kedua itu baby and care ya, kebutuhan ibu dan anak. Terus yang ketiga itu fashion, sama yang keempat itu elektronik. Elektronik yang lebih ke mungkin televisi atau modem, router yang kayak gitu. Nah, kalau kalian punya budget lebih atau ya rezeki kalian banyak gitu ya, gue saranin untuk di elektronik aja karena memang modalnya lebih gede untuk nalangin ke supplier tapi iklannya lebih hemat gitu karena trafficnya kecil gitu. Nggak mungkin dong orang mau beli TV satu hari trafficnya 2.000 gitu kan, nggak mungkin, paling 10 sehari kayak gitu. Dan TV itu lebih apa ya istilahnya ya, lebih dikit pasarnya lah gitu, lebih dikit orang yang contoh aja ya. Cuma nanti kalian carilah produk yang kayak yang saya sampaikan saat ini gitu. Jadi jangan tanya produk apa yang laku gitu, itu nggak ada jawabannya. Kalian harus riset dulu produk yang bisa dijual dalam jangka panjang gitu. Jadi kalau kalian nanya produk apa ya Mas yang bisa saya jual dalam jangka panjang, jawabannya tadi. Tapi kalau kalian nanya produk apa yang lagi laku buat saya jual sekarang, jangan tanya saya karena saya nggak tahu jawabannya. Oke, next ke selanjutnya mindset dropshipper. Oke, nah, mindset dropshipper kalian udah sering nonton lah youtuber yang katanya omsetnya 2 bulan udah 50 juta dengan dari dropship. Gua nggak nyuruh kalian buat percaya itu, nggak nyuruh juga kalian buat membenci itu, tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah jangan set goal kalian di situ gitu. Jangan set goal kalian mau dropship
supaya 2 bulan lagi punya duit 50 juta, karena itu nggak bakal terjadi gitu loh. Itu nggak bakal terjadi. Jadi kalau kalian bisa dalam 2 bulan nih, dalam 2 bulan baru buka toko, 2 bulan berikutnya udah omsetnya 50 juta, biarpun kalian jualan fashion gitu ya, jualan fashion yang traffic-nya emang tinggi, saya acungin 4 jempol lah gitu. Jadi mindset-nya adalah dropship ini untuk jangka panjang gitu loh, untuk jangka panjang. Nggak bisa dalam 2 bulan langsung nendang omsetnya, nggak bisa 3 bulan kalian udah beli mobil gitu, nggak kayak gitu, jangan kayak gitu mindset-nya. Jadi harus diperbaiki lagi kalau memang masih punya mindset kayak gitu, jangan coba diawali dengan mau dropship lumayan buat nambah uang jajan. Nah, kalau kayak gitu masih oke. Nanti ketika kalian dapat lebih, tiba-tiba produk yang kalian jual itu viral ya kan di bulan ketiga, nah omset kalian tiba-tiba 50 juta gitu, ya udah berarti itu rezeki dari yang di atas buat kalian gitu. Jadi kalau ada yang jualan jargon-jargon, yuk join nanti 2 bulan udah bisa 50 juta omset. Please, jangan ya. Oke, karena ini itu persaingan kreativitas, udah bukan dropship kayak dulu lagi gitu. Kalau dulu kalian 7 tahun lalu menggeluti dunia dropship, mungkin sekarang udah bisa ngomong kayak gitu. Oke? Jadi mindset-nya di situ aja, itu aja kali ya. Apalagi ya, untuk ngiklan tadi, itu bisa dibilang mindset juga sih. Jadi ketika boncos, jangan langsung nyerah, turunin dulu bit rate-nya, yang tadinya mungkin kalian di 600, ya turunin jadi 200, kalian analisa dulu grafiknya gimana. Kalau di Shopee, itu kelihatan apa namanya, jam peak hour orang nyari produk ini gitu. Misalkan di produk ini kita bisa set satu hari ya 14 ke 15. Nah, ini kelihatan nih jam 8 malam peaknya sama jam 11 gitu. Nah, kalau modal kalian budget kalian terbatas untuk iklan, di jam segini sampai segini matiin aja iklannya. Nanti di jam 7 nyalain sampai jam 9. Jam segini matiin lagi, di jam segini matiin lagi, nyalain lagi, berarti di jam 9 sampai jam 12 malam kayak gitu. Oke? Oke, dianalisa ya, jangan langsung nyerah gitu loh. Udah boncos 50.000, 100.000 langsung nyerah gitu. Saya pernah boncos 2 juta kok, jadi tenang aja. Oke. Sorry, oke. Itu aja saya nge-share materi ini, sharing aja ya. Jadi berdasarkan minat teman-teman di grup kemarin, saya dapat screenshot-nya dari Kak Tri, terus saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalau ada materi lain yang mau di-share yang lebih menarik, kita bisa berjumpa di lain waktu. Oke, untuk sesi selanjutnya boleh ke Kak Tri lagi. Ini saya matiin kali ya. Oke, luar biasa Kak Martin. Tidak terasa kita sudah masuk ke 45 menit pertama. Materi yang disampaikan begitu dalam dan kalau bisa dibilang istilahnya daging lah seperti itu. Makanya itu nggak kerasa banget nih. Nah, buat member afiliasi yang masih mau bertanya ataupun yang mau bertanya silahkan tuliskan di chat box ataupun acungkan tangan untuk langsung bertanya secara langsung. Oke. Ya, siapa nih yang mau bertanya nih? Sebelum nanti mungkin akan ada review toko ya, Kak Martin ya? Iya, ini ada 2 toko ya. Udah ada yang Kak Nikola sama Kak Yanuar. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke, siap. Yuk, Kak yang mau bertanya. Ditunggu nih pertanyaannya, nggak apa-apa. Nanya apa aja, bisa dijawab kok. Kalau nggak bisa dijawab, ya udah. Kalau nggak bisa jawab, kita belajar sama-sama. Iya. Gimana? Ada yang mau ditanya kah? Ada pertanyaan nih Kak Martin dari Kak Yanuar. Nah, Kak Yanuar bertanya kalau sudah terlanjur upload barang di Tokped dengan copy paste dari Jakmall, apakah harus jadi satu-satu nih Kak? Jadi Kak Yanuar sudah terlanjur copy paste dari Jakmall ke Tokped. Kalau mau diubah apa harus jadi satu-satu? Iya, oke. Kalau emang udah banyak banget produknya yang diupload ya, puluhan atau mungkin ratusan gitu, cukup dirapihin yang mau kalian iklanin aja, udah nggak apa-apa gitu. Jadi ya kalau yang di etalasenya deskripsinya masih agak acak-acakan,
ya udah nggak apa-apa lah gitu. Kalau nanti ada yang mau beli ya syukur-syukur. Tapi kalau bisa diedit satu-satu ya emang harus diedit satu-satu. Cuman kalau udah kebanyakan, cukup pilih produk yang mau kalian iklanin. Misalkan ya pilih 5 atau 3 lah gitu, 3 atau 5 diedit, dibagusin, kasih videonya, dikasih frame fotonya, nah itu baru akan lebih efektif pastinya gitu. Jadi nggak usah semuanya. Oke, next. Selanjutnya nih, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan kakak-kakak, masih ditunggu. Bisa melalui chat box ataupun mau bertanya secara langsung tatap muka, bisa di open. Nanya langsung dong biar seru nih. Aduh, masa saya sama Katri doang yang ngobrol nih. Boleh nih, siapa nih? Masih ditunggu kakak-kakak. Oke, Kak Danu mau nanya nih. Mungkin Kak Danu boleh di open mic aja. Boleh, boleh. Halo Martin. Halo Mas Danu. Ya, mau nanya, lebih baik toko Palu Gada atau spesifik ya? Oke. Kalau Om Martin sendiri gimana gitu? Oke. Tokonya di tiap-tiap marketplace. Oke, jadi ini pertanyaan yang selalu ditanyain sih sebenarnya. Nah, dropshipping ini tuh sebenarnya ada 2 tim ya, tim Palu Gada dan tim spesifik gitu loh. Nah, ada beberapa keuntungan dan kelemahan dari masing-masing. Kalau Palu Gada itu ya orang nyari barang apapun ya ada di toko kita gitu. Cuman untuk bikin customer atau calon pembeli percaya, trust ke toko kita, lebih enak yang spesifik gitu. Misalkan saya mau nyari sepatu gitu ya, saya nyari sepatu di Shopee, tiba-tiba udah ketemu harga yang bagus, produknya juga bagus, tapi pas saya scroll tokonya kok jualan blender, jualan selimut gitu kan, jadinya kayak ini sebenarnya toko apa sih gitu loh. Cuman ketika saya nyari sepatu dan saya buka tokonya emang isinya sepatu semua dan alat-alat olahraga boleh lah gitu, tas atau baju olahraga, sepatu celana olahraga gitu masih oke gitu. Jadi untuk banyak-banyakan traffic emang bagusan Palu Gada. Cuman kalau kalian mau jadi toko yang brandnya kuat, yang jualannya nantinya mau ke sosial media juga, mau di Facebook juga mungkin, atau mau ngiklan di Instagram, nah itu sangat saya sarankan untuk jual kategori yang lebih sempit gitu. Nah, bisa juga untuk pertama kali start buka toko, kalau kalian mau Palu Gada nih ya, kalau kalian tim Palu Gada, tapi dari awal buka toko tuh tolong jual produk-produk yang satu kategori dulu gitu. Misalkan kategori dapur dulu kan, kategori dapur kalian jual, nanti udah punya traffic, udah punya langganan ya yang udah repeat order gitu, boleh kalian memperluas ya dari dapur, oke, jual barang-barang taman atau jual barang-barang ruang tamu atau kamar gitu. Nanti lama-lama kalian akan jual kebutuhan satu rumah full gitu loh. Lama-lama Palu Gada juga kan, cuman kalau udah punya trust dari customer, ulasannya udah banyak, ya nggak apa-apa sih Palu Gada gitu. Cuman kalau untuk start dari nol langsung Palu Gada, saya nggak recommended banget gitu. Gitu sih. Oke. Kak Danu terjawab ya pertanyaannya. Ya, terima kasih Om Martin. Terima kasih Kak Danu, Kak Martin. Sudah mulai ramai nih Kak pertanyaan, tapi memang pertanyaannya masuk ke saya pribadi semua. Ini ada Kak Koy, karena settingnya masih setting saya pribadi. Mau dibacakan atau langsung nih Kak Koy Spora. Kak Koy Spora baca, oke dibacain aja. Baik, Kak Koy Spora ini bertanya, running iklan efektif kalau sudah ada beberapa produk. Saya di Tokped, produk kurang lebih kurang dari 100, belum terlalu ada hasil, penjualan seminggu itu 2 sampai 3 produk. Nah, padahal cost-nya 25 sampai 35 ribu per hari nih. Sorry, boleh diulang? Gimana Kak? Gimana? Ya, jadi Kak Ko ini running iklan bertanya, running iklan efektif itu kalau sudah ada berapa produk. Saya di Tokped, produk itu kurang lebih 100, di bawah 100, belum terlalu ada hasil. Nah, penjualan itu 2 sampai 3 produk per minggu, hanya 2-3 produk per minggu. Padahal cost yang dikeluarkan per hari 25.000 sampai 35.000.
Di shop Oke. malah masih gelap gitu. Oke. Oke, saya jawab ya. Jadi untuk minimal produk berapa baru kita boleh beriklan itu sebenarnya nggak ada rumus pastinya. Cuman baiknya kalau dari yang saya kerjakan sebenarnya 50 produk untuk start awal dan kalian ngiklan itu udah oke. Tapi jangan berhenti upload produk. Oke, jangan berhenti upload produk. Kalau kalian udah ketemu nih, misalkan kalian rajin nyari di Jakmall, masukin inventory afiliasi, itu udah dapat 100 produk gitu. Jangan langsung 100-100-nya di-upload, dicicil. Misalkan hari pertama 50, terus hari ketiga upload tuh 10, 10, 10, 10 gitu. Nanti sambil ngupload, cari lagi di Jakmall. Jadi ketika kita upload produk di marketplace itu mereka akan membaca aktivitas kita, mereka akan menganalisa kalau toko kita itu adalah toko yang aktif. Jadi iklan kita akan lebih dinaikin lah sama mereka. Bahkan produk-produk yang nggak kalian iklanin itu bisa naik secara organik di marketplace ketika kalian bisa continue upload produk gitu. Seminggu minimal ya 3 kali lah, 3 kali oke gitu. Seminggu 3 kali, nanti sebulan dapatlah 300 produk mungkin atau 200 produk kayak gitu. Akoi Jadi ini kalau emang dia iklannya gimana? otomatis Kak Martin. Akoi ini iklannya otomatis dia. Oh, oke. Tokopedia itu ya boleh tahu nggak jual kategori apa? Boleh Kak Akoi mungkin by Bisa voice ataupun by text. di teks di Zoom juga boleh. Karena mungkin yang dijual agak sedikit mungkin trafficnya ya. Coba kalau boleh kasih Speaker dia kategori jual speaker katanya. Speaker Bluetooth ya. Sebenarnya speaker Bluetooth itu masih tinggi sih peminatnya karena update-nya kenceng setiap hari ya. Atau mungkin kalau boleh nge-share link tokonya nanti biar saya review cepat aja gitu. Karena mungkin kurang menarik dari banner nggak ada atau deskripsi tokonya mungkin kosong gitu. Jadi iklan ya mau ngiklan pun orang akan kurang ini aja, kurang percaya gitu loh sama tokonya gitu. Sebenarnya untuk iklan otomatis atau manual, otomatis sih emang masih lumayan efektif, tapi kalau bisa ya pakai iklan manual, pilih kata kuncinya kayak gitu. Jadi lebih terukur karena kalau iklan otomatis itu produk produk kakak itu nanti bisa muncul ke orang yang lagi nggak nyari speaker Bluetooth. Misalkan orang lagi nyari mikrofon, karena Tokopedia itu mengkategorikan mikrofon dan speaker itu dalam satu kategori. Misalkan ya, saya nggak tahu gitu. Mungkin mereka dalam satu kategori, jadinya produk kakak muncul juga di orang yang mau nyari mikrofon gitu, dan dia iseng ngeklik ya udah kan berarti udah masuk tuh bayarannya, udah kepotong bitnya gitu. Jadi ya emang lebih enak pakai iklan manual lah, jangan iklan otomatis. Otomatis tuh terlalu luas jangkauannya. Orang yang nggak nyari speaker kakak pun bisa nemu speaker dan dia klik gitu, padahal dia nggak mau beli gitu loh, iseng aja. Itu bisa boncos di situ gitu loh, bisa banyak kena biaya di situ gitu. Jadi mulai beriklan manual lah gitu. Baik, Mudah-mudahan menjawab. oke, terjawab ya Kak Koi. Kita ke pertanyaan mungkin 1 sampai 2 pertanyaan terakhir lagi. Ini ada Boleh. pertanyaan dari Kak Aru. Untuk produk sebenarnya ini tadi sempat dibahas juga, baiknya jual satu kategori saja ataupun bermacam-macam kategori, karena memang di Jakmall ini kategorinya banyak, jadi memang Kak Aru ini pengennya saja ataupun bermacam-macam produk. Boleh Kak Martin, masih dia mute. Oke, jadi itu tadi yang udah saya sampaikan ya, karena sama dengan pertanyaannya Kak Danu nih. Kalau baru buka toko, baru banget buka toko gitu ya, ya satu kategori dulu aja gitu. Nanti kalian bisa naikin kok, bisa scale up gitu, jual produk yang lain juga. Tapi kalau udah punya banyak
pembeli, udah punya ulasan, orang tuh udah percaya sama toko kita, itu baru kita bisa mulai jual lebih banyak kategori produk gitu. Kalau dari mulai buka toko masih nol ulasan atau pembeli baru ya 2-3 orang, kita jual palu gada tuh kayaknya kurang, ya bukan kayaknya ya kurang efektif gitu loh. Orang nggak akan percaya sama toko kita gitu. Baik, terima kasih Kak Martin. Terakhir saja nih Kak Martin dari Kak Oke. Nikolas. Kak Nikolas bertanya, sebelum sampai detik ini, Kak Martin apakah pernah secara tampilan tokonya acak ataupun random, dalam arti tidak rapi? Nah, lalu pertanyaan intinya adalah seberapa pengaruh kerapihan toko? Oh, ngaruh banget sih. Ngaruh banget perapian toko, karena dulu awal baru buka toko di marketplace itu acak-acakan, jujur aja. Kayak frame-nya beda-beda warnanya gitu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, ya udah saya benahin gitu, bikin frame baru yang semuanya lebih rapi gitu. Atau saya kasih lihat aja toko saya, boleh kali ya? Boleh, silakan Kak. Coba ya, mau kasih lihat dulu, bentar saya buka dulu nih. Mau diarahkan ke YouTube-nya Kak Martin juga boleh, silakan. Nanti aja. Nanti aja di akhir ya. Surprise. Oke. Coba share screen dulu. Oke. Nah, ini gadget rumahan ya, toko saya di Shopee. Sebenarnya Tokopedia juga ada, cuman kurang saya nggak terlalu banyak iklan di sana gitu. Jadi penjualan utama itu dari Shopee sebenarnya gitu. Nah, ini penting nih banner di awal ini ya, dekorasi toko. Jadi orang ketika masuk ke toko kalian, ya wah seru ya tokonya gitu. Terus copywriting yang di sini juga perlu gitu. Jangan lupa tanya stok barang, sertakan video unboxing, itu kan penting. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau bisa ya frame-nya disamain semua lah. Ini pun masih ada nih, ini produk-produk lama saya nih yang saya masih mager ya buat ngeganti dekorasinya. Cuman kalau yang udah laku-laku belakangan ini, yang baru saya upload, itu pasti saya rapihin kayak gini gitu. Ini ngaruh banget karena ketika orang buka toko kita itu lebih prepare lah. Oh, satu lagi untuk icon kategori. Kalau saya buka dari website sih bentuknya kayak gini ya, jadi foto produk. Nah, kalau kalian buka dari handphone, nanti kalian bisa lihat kategori saya itu dia ada icon-iconnya untuk dekorasi, iconnya apa, taman, iconnya apa, kayak gitu. Nah, itu ngaruh banget. Coba ya, saya buka dari HP, kasih lihat ke kamera, kelihatan nggak ya? Bentar ya. Gadget. Mana dia? Bentar. Kelihatan nggak ya? Bentar, saya ke kamera saya dulu. Kelihatan kah? Background-nya dimatiin dulu aja, Kak. Oh, iya ya. Sorry. Aduh, ini saya agak gaptek. Tapi ya gitulah, pokoknya ntar kalau kalian mau kepo lah ya. Main ke toko saya, tapi bukanya dari HP. Nah, ini kategorinya saya kasih icon masing-masing tuh, dekorasi iconnya apa, nanti taman saya kasih iconnya apa gitu. Kalau kayak gini, buka dari web, dia memang foto-foto produk di dalam ininya gitu. Nah, itu penting banget buat orang nyaman aja di toko kita gitu. Ketika dia mau beli satu produk, dia kepo toko kita, nge-scroll ke bawah, oh ada juga nih yang lucu nih, beli gitu. Itu ada sih yang kayak gitu dia sampai belanja 10, padahal dia tadinya cuma mau cari pisau gitu kan, mau cari pisau, ntar dia beli nih cetakan es krim juga, sendok taker juga dia beli gitu. Ya kayak gitulah. Jadi dekorasi toko penting. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Martin. Langsung aja nih. Karena waktu juga kita langsung ke review toko yang tadi sudah boleh. Oke, tadi saya udah buka deh mana ya. Bentar ya. Oh ini. Punya Kak Nikolas tadi yang pertama ini ya. Oke, saya share screen lagi. Gak apa-apa ya Kak Nikolas ya, saya share ke teman-teman ya, biar sama-sama belajar gitu. Oke.
Nah, Tokopedia 11 ulasan sebenarnya udah oke nih. Ya, 11 ulasan sebenarnya udah oke. Kalau mau coba produk terjual, kakak yang terjual itu untuk ini ya, karabiner kitchen. Nah, ini bisa diiklanin nih. Yang kayak gini, cuman dibagusin lagi lah dekorasinya, dikasih frame, terus background-nya mungkin jangan warna putih, kita ganti background lain gitu. Terus kayak gini juga nih yang udah terjual 3 nih, mini solar panel DIY ya kan. Nih kasih frame lah atau ya seragamin lah semua frame-nya biar bagus gitu. Jadi ketika beriklan, kita muncul di halaman pencarian orang, itu produk kita kelihatan lebih proper lah dibandingkan nama yang sebelah-sebelahnya. Apalagi ini ratingnya 5 dan terjualnya 12, ini udah cukup untuk mau ngiklan gitu. Sebenarnya kalau produknya terjual 7 atau 8 pun it's okay, kalau mau ngiklan pasti lebih tinggi penjualannya nantinya. Jangan lupa banner nih. Banner dikasih ya, terus apa ya? Biar saya kasih lihat ada satu anak menti saya itu dia jualan di Tokped juga. Jadi mau saya kasih lihat banner dia keren. Kalau mau ditiru silahkan gitu ya, karena ini ilmu gitu kan, nggak apa-apa gitu. Amati, tiru, modifikasi gitu. Nah ini pun dia penjualannya masih dikit ya, penjualannya masih sedikit, masih 23 terjual dan ulasannya 11. Nah ini yang saya bilang banner tadi penting banget di Tokopedia ya. Nah, dia karena nggak suka pakai frame, saya bilang, "Ya udah nggak apa-apa, nggak pakai frame, kasihlah logo di tiap produk," gitu kan. Jadi lebih kelihatan profesional kayak gitu. Nah, ini banner ini ya lebih keren kan gitu. Jadi ini penting dan ini banner ini bisa kita klik masuk ke produk gitu, masuk ke produknya dia gitu. Ya orang lebih lebih seru aja belanja di toko kita kayak gitu. Terus kita balik lagi ke tokonya Kak Kolas ini ya. Eh, produk-produk itu tadi ya diperbaiki lagi ininya. Terus ini produknya emang baru segini, ya udah nggak apa-apa, ditambah lagi ya. Untung aja produknya masih dikit, jadi untuk oh banyak sih sebenarnya tadi produk terjual ya, sorry. Nah, oke. Ada jam tangan, ada. Oke, ini sebenarnya masih satu kategori nih, jam tangan kayak gini, gadget center. Cuman kenapa ada kursi sepeda gitu kan? Nah ini yang tadi saya bilang jauh nih kategorinya, kursi sepeda. Terus apalagi nih, ini sebenarnya mau jual perlengkapan sepeda atau mau ke tools-tools gadget gini gitu. Dipilih dulu karena tokonya belum banyak ulasan ya, jangan terlalu random. Ada drone juga gitu kan, ada drone. Terus ini sebenarnya banyak yang satu kategori. Bisa saya kelompokkan, ini tuh ada tools ya, ada tools peralatan sepeda sama ini tadi nih gadget-gadget kayak gini. Nah, coba kakak tadi yang udah laku terjual itu yang ini ya, terus ini juga. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah tech sih, teknologi yang udah banyak kejual gitu loh. Jadi ya better produk ini dulu aja yang difokuskan gitu. Yang sepeda-sepeda ya di archive dulu lah. Kalau nggak mau dihapuskan jangan lah, di archive dulu. Nanti kalau udah banyak customer-nya buka lagi gitu. Karena mungkin kemarin sepeda lagi hits ya, iseng ya jualan sepeda, yang nggak apa-apa, saya ngerti kok gitu. Oke, terus yang kedua bentar, mana dia tadi? Sebentar ya. Mau buka link tadi di mana saya simpan ya? Sebentar. Coba saya stop dulu. Nah, ini dia. Kak Yanuar. Oh, ini linknya. Sip. Kita cek.
Oke. Nah, banner ya, tolong banner. Ini udah ada frame-nya. Saya kayak tahu nih frame dari mana. Gak apa-apa. Ini frame. Oke, masih oke. Coba kita cek produk terjualnya. Apa nih? Charger motor, oke. Lebih ke teknologi juga ya, biarpun ada aromaterapi, essential oil, nggak apa-apa. Udah kejual, jadi nggak apa-apa. Nah, ini elektronik, nah ini sebenarnya udah satu kategori sih, bisa dibilang udah satu kategori sih. Udah teknologi ya, ada gini. Oke, ini udah oke dari segi kategorinya. Sip, lanjutkan Kak. Ini udah Belum di mulai share screen nih Kak, katanya Kak. Oh, belum ya? Sorry. Oke, sorry. Oke, makasih sudah diingatkan. Nah, kita ulang. Oke, toko Kak Yanwar, bannernya. Terus frame-nya, oke, udah ada frame-nya. Kalau mau ditambahin logo toko, lebih bagus lagi. Atau nanti kalau mau bundling produk, dikasih di dalam gambarnya, lebih bagus, gitu. Terus, apalagi tadi saya bilang udah satu kategori semuanya, oke, bagus. Terus pertahankan ya, jangan jual barang yang di luar ini gitu, jangan tiba-tiba jual baju gitu, jangan tiba-tiba jual sepatu ya, atau tiba-tiba jual penggorengan gitu kan, jauh dari sini gitu kan. Ya ini aja lah yang dipertahankan, explore lagi kayak earphone ini pasti banyak jenisnya, masukin semua, jual semua jenisnya dari earphone yang range harganya segini-segini, nanti bikin deh kategorinya di sini, ada kategori earphone, terus nanti ada keyboard wireless gini, cari lagi keyboard wireless yang sebanyak-banyaknya, bikin lagi kategori keyboard wireless kayak gitu. Jadi di situ improve produknya yang tadi saya bilang upload 3 kali seminggu lah minimal gitu. Ini juga udah ada ulasan untuk produk. Oh ini 7, 8 ini boleh diiklanin nih. Ini 2 produk ini boleh diiklanin gitu. Oke, segitu aja. Atau ada satu lagi kayak? Tadi yang kakak yang tadi nanya itu, dia jadi ngasih linknya nggak, Kak? Oke, yang baru masuk tadi sih Kak Nikola sama Kak Yanwar aja ya. Mungkin ada lagi yang mau di-review sedikit lagi, silakan. Yang mau di-share tokonya. Tadi baru Kak Yanwar dan Kak Nikolas, silakan. Boleh kali satu lagi nih sebelum kita closing, nanggung 2 kayaknya. Iya nih, ayo. Boleh banget yuk. Shopee nggak ada nih, Shopee nih. Tokopedia semua nih. Kalau ada yang Shopee boleh biar variatif gitu kan. Mungkin yuk, siapa yang mau share? Satu lagi. Oh, Kak Chelsea. Oh, boleh. Oh, ada banyak nih langsung nih. Ada Kak Edi, Kak Cahya juga. Ada Green Soris. Ada toko Green Soris, Kak. Di mana ya? Di chatnya nggak ada ya? Ini chatnya boleh ke everyone ya, Kak Edi. Di settingnya ke everyone. Biar saya bisa kopas ini linknya. Oh, ini Kak Firman. Ada Kak Firman. Firman gak usah lah nih Firman nih, aduh udah sering saya review dia. Yang lain. Diskriminasi kemana ini? Ntar. Yang lain itu Kak Chelsea tadi tuh mau ngasih toko tuh. Green Soris. Atau yang di Shopee nih, di Shopee. Yang di Shopee ada Kak Cahya, Nurmitra Medelin. Nih saya share ya. Bentar. Green Soris, coba saya search ya, mudah-mudahan ada. Oh, ini ya. Nah, mungkin tuh Shopee. Oke, ini Shopee menarik nih soalnya. Nurmitra Medelin, coba. Kak Cahya. Oke, ini yang Green Soris dulu ya. Punya Kak siapa tadi tuh Green Soris? Kak Edi ya. Green Soris, Kak Edi. Oke, kita share screen dulu. Oke, Shopee. Saya kalau Shopee itu langsung lihat performa chat. Nih, 88%. Tingkatin lagi.
Minimal 90, ya sebenarnya ini udah memenuhi memenuhi karakteristik di Shopee sebagai toko yang sehat gitu. Cuman kalau untuk lebih meyakinkan di atas 95 kalau bisa ya untuk Shopee. Nah, saya ada hacks-nya nih buat ningkatin performa chat. Itu kalian bisa minta tolong teman kalian buat ngechat toko kalian, nanya produk gitu kan, ready atau enggak gitu. Nah, terus kalian balas-balasin chatnya sampai harus kalian yang terakhir balas chatnya, nggak boleh pembeli, nggak boleh customer yang terakhir balas chat. Pokoknya harus kalian gitu. Nanti ini akan naik nih dengan sendirinya gitu. Oke, untuk dekorasi ini udah bagus ya, udah ada logonya, udah temanya taman ya. Taman bukannya. Ada alat pancing, tapi ada speaker nih. Oh, terjual juga sih dia. Oke, tapi kayaknya harusnya ketika tadi saya baca Green Stories dan saya buka tokonya gitu, belum scroll ke bawah ya. Di bayangan saya tuh udah taman gitu, taman dan tanaman. Cuman ternyata yang dijual itu aneka barang elektronik, perangkat aksesoris milenial zaman now gitu. Oke, agak sebenarnya kurang sinkron ya dari desain toko dengan deskripsi bahkan dengan produknya. Kalau dengan produk sih masih cocok nih kalau dibilang perangkat aksesoris elektronik perangkat aksesoris gitu ya. Ada speaker nih Zealot. Terus kenapa harusnya jangan ada alat pancing gitu ya. Alat pancing speaker itu jauh ya, terus ada holder botol minum juga. Untuk yang paling banyak laku itu ini ya, reel pancing. Sebenarnya ini masih banyak loh Kak pasarnya untuk alat-alat pancing itu masih banyak yang cari gitu loh. Ini bagus sebenarnya buat diiklanin, cuman kalau bisa produknya lebih difokuskan ke, nah ini alat pancing semua nih. Ini alat pancing semua, udah bener kan? Udah alat pancing. Iya, udah bener, tapi ini speaker kayaknya jangan dulu deh, coba di archive dulu gitu ya, di archive dulu nih. Semprotan air ini nggak apa-apa karena masih alat taman kan, masih nyambung nih. Tuh, ini alat pancing, lampu sepeda jangan dulu, di archive dulu. Oke, helm sepeda juga kan agak sebenarnya nggak apa-apa kalau tadi kayak yang saya bilang tokonya udah gede, udah banyak pembelinya, udah banyak ulasannya, kakak bisa ganti kategori atau naikin kategori jadi hobi. Ya, hobi kan masuk tuh mancing, terus speaker, suka denger musik mungkin kan, ada keyboard juga, ya kan. Terus ada mana tadi ya, sepeda. Nah ini kan jatuhnya hobi, ya kan. Nah ini boleh nih, boleh kalau udah banyak pembeli, ulasannya udah kenceng, boleh kakak jualan barang seperti ini dengan jargon. Kami lapak online yang menjual segala kelengkapan yang bisa memenuhi hobi kalian sehari-hari, kayak gitu. Cuman kalau untuk start di awal, karena ini bisa saya bilang, biarpun bergabungnya 3 tahun lalu, mungkin ini tadinya akun pribadi ya, saya nggak tahu. Jadi biarpun udah lama punya toko ini, tapi bisa dibilang ini masih baru start serius untuk dropshipping gitu ya. Jadi perlu dipersempit lagi lah. Nanti kalau udah banyak trafficnya, banyak pengunjung, banyak yang udah nanya-nanya gitu, ya boleh upgrade ke kategori hobi. Ambillah semuanya dari mulai musik, dari mulai mancing, apalagi tuh sepeda, itu nggak apa-apa, kayak gitu. Oke? Oke. Ada lagi nggak? Green Stories. Oh, banyak ya? Green Stories. Tuh, si Firman nih. Green Stories di Topet udah gold 1. Ya berarti di Tokped udah gede dong, ya kan? Di Tokped udah gede. Berarti ya yang di Shopee harusnya bisa nggak bisa dipindahin sih trafficnya karena customer Shopee dan Tokopedia tuh beda kelakuannya. Ketika di Tokopedia
orang cuman nyari barang, udah tahu mau nyari apa, dia cari, ketemu barangnya, udah dia beli. Sementara kalau di Shopee, dia akan cari barang-barang yang menarik mata dia, gitu. Jadi beda. Kalau mungkin kakak udah gede di Tokped, berarti ya memang segmen hobi itu di Tokped, gitu, bukan di Shopee, gitu. Jadi ya bagus lah kalau udah gede di Tokpednya, gitu. Oke, kalau mau pindahin traffic nggak bisa sih. Misalkan kita gede nih di Tokped atau misalkan gede di Shopee, mau saya pindahin ke Tokped gitu, agak susah gitu, agak susah. Jadi biasanya kalau udah gede di Tokped, jual barang yang gede, jual barang yang banyak kategorinya. Nah, ketika dipindahin ke Shopee, ambil satu segmen aja yang paling banyak laku di Tokped. Nah, gitu triknya. Jangan pas lagi migrasi, yang ini macam-macam juga gitu loh. Itu akan susah naiknya gitu. Jadi untuk Kak Green Stories boleh kalau dari Tokped-nya dipilih kategori yang paling kenceng penjualannya, itu yang dimigrasi ke Shopee kayak gitu. Selanjutnya nih Kak, terakhir Kak. Oke, last. Kak Cahya Bauti yang sudah saya share linknya Shopee nih. Shopee kayaknya belum kita review ya. Shopee ini barusan Shopee sih. Oke, 2 Shopee, 2 Tokped ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nur Mitra Medline, performa chat ya, performa chat ini penting nih, ini apalagi di bawah 70%. Ini kalau di bawah 70% nanti kalau memang tujuan kakak nanti mau jadi star seller agak sulit, cuman star seller udah nggak terlalu penting sih sekarang karena banyak yang penjualannya udah kenceng pun nggak star seller karena star seller tuh gede potongannya, ada yang rela melepaskan star sellernya yang penting dia lebih cuan gitu. Oke, penilaiannya oke 4,9, performa chat dinaikin lagi, produknya ditambah lagi ya cuman 49, keklik kan. Oke, nggak apa-apa. Masuk juga di sini. Belum di-share sini kan? Belum di-share. Oh, belum. Lupa lagi kan. Duh. Oke. Ini performa chat 66% ya, ditingkatin lagi. Terus, wah ini udah bagus nih, ada bannernya nih. Ada video bahkan kan dari YouTube tuh. Nah, kayak gini. Oke, mantap. Terus pelayanan pengiriman, oke, dikasih tahu seperti ini. Sip, bagus. Ada juga model dekorasinya itu kasih logo-logo pengiriman kayak gini. Oke, mantap. Tapi nanti perlu diingat kalau kakak, nah kan baru saya ngomong nih, kalau udah punya label dia ketutup. Jadi kalau bisa logo-logo pengiriman ini dipasang di atas atau memanjang ke bawah, bisa di samping kiri atau kanan gitu. Jadi lebih kelihatan karena kan sayang kan kalau udah kayak gini ini logo-logonya ketutup gitu loh, kurang jadi tabrak-tabrakan gitu. Tapi ini udah oke sih. Udah bagus nih, udah bagus. Terus produk yang paling laku ini ya antiseptik tangan, hand sanitizer Sanitol. Mereknya Sanitol. Sanitolnya pindah ke depan, Kak. Jadi Sanitol antiseptik tangan hand sanitizer. Kayak gitu. Ini harus diiklanin sih produk ini gitu kalau udah 16 terjual. Ini Sanitol, mereknya pindah ke depan, jadi merek dulu, merek, terus keterangan barang itu apa, sama yang terakhir volumenya ya. Jadi Sanitol, antiseptik tangan hand sanitizer 500 ml. Gitu. Kalau yang nggak ada mereknya ya udah nggak apa-apa. Masker wajah non medis warna hitam, oke. Oke, oximet, oke. Bagus ini. Wah ini bagus nih, udah satu kategori ini tentang kesehatan ya. Wah cakep. Oke. Ini masih banyak barang-barang kesehatan di Jakmol kok. Bisa ditambahin lagi produknya. Oke. Terima kasih Kak Martin dan terima kasih semua member referensi yang sudah bertanya jawab ataupun sudah mengirimkan link tokonya. Di luar event ini karena memang keterbatasan waktu, nanti juga member referensi bisa langsung menghubungi Kak Martin mungkin ya Kak Martin. Boleh main ke YouTube ya. Nah sekalian kita closing statement mungkin apa yang mau disampaikan Kak Martin dan ada YouTube-nya ataupun boleh banget nih Kak. Oke, jadi ya buat teman-teman yang masih bingung mau nanya-nanya mau japri di WA juga boleh, tapi kalau mau nonton video boleh ke YouTube, itu saya kasih di kolom chat nama YouTube-nya SDoger, itu ada singkatannya
ada kepanjangannya Advanced Dropshipping by Gadget Rumahan. Nah, jadi di situ saya nge-share materi-materi seputar dropshipping gitu. Suka review-review toko teman-teman juga gitu. Nah, jadi mudah-mudahan makin banyak kontennya lah ke depannya gitu. Cuman kalau masih mau nanya-nanya via WA boleh kok. Saya masih balas kalau ada waktu gitu. Terima kasih teman-teman. Halo Kak Martin. Oke, halo Kak. Ini WA-nya di mana ya lihatnya? Kak Martin. Oh, di grup ada. Di grup tadi saya mention. Di grup ada. Ada ya? Ada. Oh ya udah. Makasih ya. Sama Kak Chelsea. Nah, dari Kak Cahya langsung bahas nih auto subscribe nih, langsung di auto subscribe, luar biasa. Terima kasih Kak. Terima kasih. Selanjutnya juga minggu depan akan ada kontennya Kak Martin juga nih di YouTube-nya Jakmol. Oh, minggu depan ya? Minggu depan. Oke, sering dong Kak. Kenapa? Sering-sering bikin Zoom-nya jadi kita lebih tahu. Oke. Sorry ya, mudah-mudahan lah bisa sering-sering ya. Boleh. Nanti di YouTube-nya Jakmol minggu ini, sorry Kak, tadi saya salah bicara. Minggu ini, hari Minggu besok nih sudah tayang kontennya Kak Martin. Jadi kemarin Kak Martin sempat ngobrol-ngobrol bareng timnya Jakmol terkait dengan penjualan di Jakmol, nanti bisa juga nih. Terus juga untuk hari ini jangan lupa member semua untuk mengisi form feedback ataupun masukan bagi kegiatan kita sukses bersama afiliasi, apa saja yang perlu diperbaiki dan kesan-pesannya seperti apa. Tadi sudah saya share di kolom chat box. Akan saya share lagi. Ini form feedbacknya bisa member semua untuk diisi. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak atas keluangan waktunya Kak Martin dan teman-teman semua. Kak Martin ada yang mau sampaikan lagi Kak Martin? Terakhir. Oke, terakhir tetap semangat lah buat teman-teman ya. Nanti mungkin buat yang baru buka toko menjelang Ramadan pasti trafiknya turun karena orang akan banyak bersilaturahmi sama keluarga. Jangan heran kalau iklan performanya menurun karena nanti habis Lebaran kalian bisa ngegas lagi gitu. Jangan pernah putus asa karena dropship itu nggak instan. Dropship itu harus kita urusin ya berbulan-bulan baru nanti bisa memuaskan hasilnya gitu. Nggak bisa langsung jadi, harus dari nol. Oke, tetap semangat semuanya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Martin. Pejangan yang cukup menyentuh nih.